Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat ya teman-teman. Hari ini insya Allah kita akan mereview tema 3 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, yuk sama-sama kita berdoa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Teman-teman, mudah-mudahan yang akan kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua ya. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik teman-teman, yang akan kita pelajari sekarang adalah matematika subtema 1 dan 2. Kita akan mempelajari nilai mata uang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak ada 2 jenis uang, yaitu uang logam dan yang kedua uang kertas. Nah, setiap uang memiliki nilainya masing-masing ya. Ada uang 100 rupiah seperti ini ya teman-teman. Ada uang yang nilainya 200 rupiah. Ada juga uang logam yang nilainya 500 rupiah. Ada juga uang logam yang nilainya 1000 rupiah. Nah, itu tadi contoh uang logam. Sekarang Welly punya contoh uang kertas. Yang pertama nilainya 2000 rupiah. Yang kedua, Welly punya uang kertas nilainya 5000 rupiah. Dan yang terakhir nilainya 10.000 rupiah. Nah, itu dia ya teman-teman, jenis-jenis uang. Ada uang logam dan juga uang kertas. Nilainya pun berbeda-beda. Nilai uang bisa dibandingkan ya teman-teman. Contohnya, Welly memiliki uang logam yang nilainya 200 rupiah. Dan satu lagi nilainya 100 rupiah. Nah, kalau kita bandingkan, uang 200 rupiah nilainya lebih besar daripada uang 100 rupiah ya teman-teman. Nah, kita coba bandingkan dengan nilai uang yang lain. Ini punya uang yang nilainya 500 rupiah. Satu lagi nilainya 1000 rupiah. Nah, uang 500 rupiah nilainya lebih kecil ya teman-teman daripada 1000 rupiah. Kenapa lebih kecil 500 daripada 1000? Nah, coba teman-teman lihat jumlah nolnya. 500 nolnya ada 2, sedangkan 1000 nolnya ada 3. Dan juga nilai tempatnya ya teman-teman. Kalau uang 500 ada 3 nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Kalau uang 1000 rupiah memiliki nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, coba teman-teman perhatikan. 500 dan 1000. 500 memiliki nilai tempat yang ini adalah satuan, sedangkan ini nilai tempatnya puluhan, dan ini nilai tempatnya ratusan.
sedangkan ribuan, Rp1.000 yang ini memiliki nilai tempat. Yang pertama yang ini satuan, yang kedua nilai tempat puluhan, yang ini nilai tempatnya ratusan, dan angka 1 terakhir ini dia memiliki nilai tempat ribuan ya teman-teman. Jadi uang 1.000 itu nilainya lebih besar daripada uang Rp500, atau uang Rp500 lebih kecil nilainya daripada uang Rp1.000. Nah, karena 500 ini dia memiliki 3 nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan. Kalau ribuan memiliki 4 nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita membandingkan uang kertas. Bu Elni punya uang kertas yang nilainya Rp5.000. Dan yang kedua nih, Rp2.000 teman-teman. Rp5.000 ini nilainya lebih besar ya teman-teman daripada Rp2.000. Ini dua-duanya memiliki 4 nilai tempat ya teman-teman. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, nolnya pun sama, ada 3. 5.000 nolnya ada 3, 2.000 juga nolnya ada 3. Nah, coba sekarang kita bandingkan nih angka depannya, yang ini 5, kalau yang ini 2. Nah, berarti 5.000 nilainya lebih besar daripada Rp2.000. Sedangkan kalau kita balik, Rp2.000 nilainya lebih kecil daripada Rp5.000. Dan begitu pula dengan ini Rp10.000, maaf, Rp10.000 lebih besar daripada Rp5.000, atau Rp5.000 lebih kecil nilainya daripada Rp10.000 ya teman-teman. Seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya membandingkan nilai mata uang. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah belajar nih mengenal uang. Ada uang kertas, ada uang logam, dan juga nilainya. Setelah itu kita membandingkan nih nilai mata uang. Nah sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di sini. Bu Elni akan menjelaskan ke teman-teman kumpulan uang yang nilainya sama. Kita akan pasangkan ya bersama-sama. Di sebelah kiri ini ada kumpulan uang logam. Nah, nanti kita pasangkan ke yang sebelah kanan yang nilainya sama, 500 atau Rp1.000. Coba kita kerjakan yang pertama dulu. Di sini ada uang logam Rp200, Rp200 dan Rp100. Kita jumlahkan ya. 200 ditambah 200 berapa teman-teman? 2 tambah 2 4 ya, jadi 400. 400 ditambah 100, 4 tambah 1 5, jadi 500. Nah ini totalnya jadi Rp500. Coba kita tarik garis, pasangkan yang nilainya sama di sini yang 500. Nah yang ini ya. Jadi uang Rp500 ini teman-teman ternyata sama nilainya dengan 200 tambah 200 dan 100. Itu hasilnya juga kalau kita hitung semuanya ini Rp500. Nah sekarang yang kedua, di sini Bu Elni punya atau menggambar uang logam 500 dan 500 nih teman-teman. Coba 500 ditambah 500 berapa sih teman-teman? Kalau teman-teman bingung cara menjumlahkannya, boleh teman-teman jumlahkan dengan cara disusun ke bawah ya. Seperti ini, 500 ditambah 500
5 itu 10. Nah, jadi 500 ditambah 500 itu hasilnya 1.000 rupiah. Nah, mana 1.000 nih? Ini atau ini? Ini ya, jadi kita pasangkan ke sini. Nah, ternyata uang 1.000 rupiah ini sama nilainya dengan 2 uang logam 500 rupiah. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini yang ketiga nih, kotak yang ketiga ada 200 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah, dan 100 rupiah. 200-nya 1, 100-nya ada 3. Coba kita hitung. 200 ditambah 100, jadi 2 tambah 1, 3, berarti 300. 300 ditambah 100, 3 tambah 1, jadi 400. Sekarang 400 ditambah 100, 4 ditambah 1, jadi 5. Nah, jadi hasilnya semua ini 500. 200 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Nah, mana nih yang 500? Lihat aja teman-teman. Yang ini ya. Nah, kita pasangkan. Jadi uang logam 500 ini sama nilainya dengan kumpulan uang ini. 200, 100, 100, 100. 100-nya 3, 200-nya 1. Itu sama saja dengan 500 rupiah. Nah, sekarang yang terakhir nih. Di sini ada uang 200 rupiah. Ada berapa nih? Semuanya 200 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keping uang logam 200 rupiah. Kita jumlahkan. 200 ditambah 200 berapa teman-teman? 2 tambah 2? 400. Nah, 400 ditambah 200. 4 tambah 2 tambah 2. Nah, jadi 600. 600 ditambah 200, 6 ditambah 2, jadi 800. 800 ditambah 200, 8 ditambah 2, 1, 2. Jadi berapa nih semuanya totalnya? Jadi 1.000. Nah, uang logam 200, 2, 3, 4, 5 keping 200 rupiah ini sama saja nilainya dengan 1.000. Coba kita pasangkan. Nah, sama ya, nilainya dengan 1.000 rupiah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham nih menjumlahkan uang seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau beli sesuatu, teman-teman sudah paham nih bagaimana menjumlahkan uangnya ya. Coba teman-teman di rumah mencoba lagi ya bersama ayah dan bunda. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan sekumpulan nilai uang kertas ya. Ini di sini punya sekumpulan uang kertas. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada ini yang pertama ada 2 lembar uang kertas 1.000-an ya. Nah, nanti kita hitung nih nilainya berapa dan dibacanya bagaimana. Ya, coba kita hitung ya. Di sini ada uang kertas 1.000 rupiah, ada 2. Nah, coba hitung teman-teman, berapa jadinya 1.000 ditambah 1.000? Jadi berapa? 2.000 ya. Jadi kita tulis di sini nilainya Rp 2,00. Jadi nilainya ini 2.000 rupiah ya teman-teman. Kalau dibacanya berarti kita tulis nih 2.000 rupiah. Nah, seperti ini ya.
kita jumlahkan ya. 2000 ditambah 2000 berapa teman-teman? 2 tambah 2 4 ya, jadi 4000. 4000 ditambah 1000, 4 tambah 1000 tambah 1 jadi 5000. Jadi ini semua nilainya adalah 5000 rupiah ya. Cara menulisnya Rp 5.000, nolnya ada 3,00 titik ya. Jadi dibacanya ini 5000 rupiah. Sekarang kita ke kotak yang ketiga. Di sini ada 2 lembar uang kertas Rp2.000 dan 2 lembar uang kertas Rp1.000 ya teman-teman. Coba kita jumlahkan nih kumpulan uang kertas yang ini semuanya ada berapa sih? Coba 2000 ditambah 2000. Teman-teman sekali lagi kalau bingung teman-teman boleh menjumlahkannya dengan cara susun ke bawah ya. 2000 ditambah 2000. Ini contohnya begini ya. Ini teman-teman kalau mau menghitung, kalau masih bingung teman-teman boleh dihitung atau dijumlahkan dengan cara susun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya ya. Satuan kesatuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 2 ditambah 2 berapa? 4 ya teman-teman. Jadi 2000 ditambah 2000 itu nilainya Rp4.000. Nah, seperti itu cara menghitungnya kalau teman-teman masih bingung. Nah, sekarang yang ini nih, tadi kan ini 2000 tambah 2000 4.000 ya. Kita tulisnya di sini 4.000. Sekarang 2 lembar uang seribuan. 1000 ditambah 1000 gampang ya teman-teman. 1000 tambah 1000 berarti 1 tambah 1 2. Jadi 2000. 4000 ditambah 2000. Nah, teman-teman kalau masih bingung teman-teman boleh menggunakan cara yang tadi, disusun ke bawah cara menjumlahkannya ya. 4000 ditambah 2000. Jangan lupa nilai tempatnya harus sama ya. 4 ditambah 2 4 ditambah 2 1 2 3 4 5 6 ya. Nah jadi 4000 ditambah 2000 hasilnya adalah 6000. Kita tulis nilainya di sini ya, pakai FP. Kalau dibacanya berarti 6000 rupiah. Nah seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh belajar kembali di rumah ya bagaimana menghitung kumpulan uang kertas. Selamat belajar teman-teman. Dilanjutkan ya teman-teman di pembelajaran matematika tema 3 atau 2C subtema 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan 2 kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini ya. Untuk gambar yang pertama, terdapat nilai pecahan uang 1000 dan 100 rupiah, yaitu yang bernilai 1100. Sekarang teman-teman perhatikan kelompok nilai uang yang kedua atau gambar yang kedua, yaitu terdiri dari 2 keping uang 500 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah. Dari kedua gambar atau dua kelompok pecahan tersebut nilainya sama ya teman-teman, sama-sama bernilai 1100 rupiah. Dilanjutkan ya teman-teman.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengurutkan harga barang. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama terdapat gambar susu bantal. Susu bantal ini bernilai Rp5.000. Gambar yang kedua adalah air mineral. Air mineral ini bernilai Rp500. Dan gambar yang ketiga adalah gambar es jeruk. Es jeruk ini bernilai Rp3.000. Sekarang coba teman-teman mengurutkan harga barang tersebut dari yang paling murah ya teman-teman. Oke, apa ya dari harga yang paling murah? Ya, yang pertama adalah air mineral. Harganya Rp500. Yang kedua adalah es jeruk dengan harga Rp3.000. Yang ketiga, susu bantal dengan harga Rp5.000. Itu untuk urutan dari harga yang lebih murah. Selanjutnya, bagaimana kalau mengurutkan dari harga yang lebih mahal? Oke, urutannya adalah yang pertama, susu bantal yang harganya Rp5.000. Yang kedua, es jeruk yang harganya Rp3.000. Dan yang ketiga, air mineral dengan harga Rp500. Begitu ya teman-teman cara mengurutkan harga barang. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menghitung kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar nilai pecahan uang berikut ini. Gambar yang pertama terdapat pecahan nilai uang 1 lembar Rp5.000. Nilainya sama dengan nilai pecahan uang logam Rp1.000 yang terdiri dari 5 keping. Itu adalah contoh kesetaraan nilai uang ya teman-teman. Dilanjutkan ya teman-teman pada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menentukan taksiran harga benda. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama terdapat gambar ikat rambut. Ikat rambut seharga Rp1.000. Gambar yang kedua itu gambar bando. Bando seharga Rp2.000. Dan yang ketiga adalah gambar jepit rambut dengan harga Rp500. Contoh, berapa atau tentukan taksiran harga dari seluruh benda? Jawabannya kita hitung bersama ya teman-teman. Oke, ikat rambut dengan harga Rp1.000 ditambah bando dengan harga Rp2.000. 1.000 ditambah 2.000 sama dengan Rp3.000. Kita jumlahkan lagi ya teman-teman. Gambar yang ketiga adalah jepit rambut dengan harga Rp500. 3.000 ditambah Rp500 sama dengan Rp3.500. Itu adalah hasil dari taksiran harga benda seluruh barang tersebut. Dilanjutkan ya teman-teman. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut terdapat penjelasan tentang buku dengan harga Rp2.000, pensil dengan harga Rp1.500, tempat pensil dengan harga Rp3.500, dan penggaris dengan harga Rp1.000. Soalnya, Bunila memiliki uang Rp5.000. Benda apa saja ya yang dapat dibeli oleh Bunila? Yuk kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama yaitu buku tulis. Buku tulis harganya Rp2.000. Yang kedua, pensil.
pensil harganya Rp1.500. Yang ketiga, penggaris. Penggaris harganya Rp1.000. Mari sama-sama kita jumlahkan ya teman-teman. 2.000 buku ditambah 1.500 itu harga pensil sama dengan 3.500 ditambah penggaris dengan harga Rp1.000. Jadi jumlah seluruhnya atau taksiran harganya adalah Rp4.500. Bunila mempunyai uang Rp5.000. Kembaliannya berapa teman-teman? Ya, betul. Kembaliannya sama dengan Rp500. Dari contoh tersebut, teman-teman bisa menentukan benda-benda apa saja yang dapat dibeli dengan sejumlah uang dan dapat menghitung jumlah uang kembalian ya teman-teman. Sekian dari Bunila pada pembelajaran matematika kali ini, tema 3 dan tema 3, subtema 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya kali ini dalam review SBDP tema 3. Nah, apa saja sih yang telah teman-teman pelajari? Yang pertama ada tentang pola irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Nah, pola irama ini bisa bermacam-macam. Yang pertama ada pola irama birama 2 yang memiliki 2 hitungan atau 2 ketukan. Yang kedua ada pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan atau ketukan. Sementara yang ketiga adalah pola irama birama 4 yang memiliki 4 hitungan atau ketukan. Kita coba bersama yuk. Yang pertama tadi ada pola irama birama 2, berarti 2 hitungan atau 2 ketukan. Misalnya, pertama, mengetuk meja. Kemudian setelah itu, tepuk tangan. Nah, itu 2 hitungan atau 2 ketukan, berarti termasuk pola irama birama 2. Kalau misalnya 3, pola irama birama 3, berarti misalnya memukul mejanya 2 kali, kemudian bertepuk tangannya sekali. Nah, itu contoh pola irama birama 3. Sedangkan pola irama birama 4 memiliki 4 hitungan atau ketukan. Contohnya 2 kali memukul meja, 2 kali bertepuk tangan. Nah, itu adalah contoh pola irama birama 4. Mudah-mudahan teman-teman sudah ingat kembali ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar lagu yang diiringi dengan musik ritmis. Ya, kita bisa menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi musik tepuk tangan atau hentakan kaki. Ya, jadi musik ritmis itu bisa kita ciptakan sendiri. Contohnya seperti tadi. Dengan bertepuk tangan atau menghentakkan kaki ke tanah ya, seperti itu adalah musik ritmis. Jadi kita bisa menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi musik ritmis. Selanjutnya teman-teman juga sudah belajar tentang atau mencoba praktik gerak dasar tari. Nah, kira-kira gerak dasar tari itu apa saja? Ada yang masih ingat teman-teman? Nah, teman-teman bisa juga melihat di buku halaman 34 ya. Di situ ada gambar Nina sedang berlatih gerakan dasar dalam tari. Gerakannya apa saja? Ada menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada juga menangkupkan tangan. Menangkupkan tangan seperti ini ya. Kemudian ada juga mengayunkan tangan. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Kemudian ada juga berjinjit. Nah, berjinjit ya. Ada juga melangkahkan kaki ke samping kanan atau ke samping kiri.
Kemudian ada juga melangkahkan kaki ke belakang dan ke depan ya. Coba teman-teman bisa coba ya dengan melihat gambar di halaman 34. Diingat-ingat juga ya teman-teman, gerak dasar tari itu tadi ada apa saja? Kita ulang sekali lagi. Menoleh ke kanan dan ke kiri, menangkupkan tangan, mengayunkan tangan, kemudian berjinjit, melangkahkan kaki ke samping kiri atau ke samping kanan, kemudian melangkahkan kaki ke belakang atau ke depan. Nah, satu lagi teman-teman, bisa juga gerakan dasar tari itu adalah berjalan memutar ya, berjalan memutar. Itu juga adalah gerak dasar tari. Selanjutnya, teman-teman juga sudah belajar tentang merangkai gerakan sehari-hari menjadi sebuah tarian. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Teman-teman juga pernah ya praktik atau kita pernah mencoba bersama gerakan sehari-hari. Apa saja sih gerakan sehari-hari itu? Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 55 ya. Di situ ada gambarnya. Kemudian ada teksnya juga. Gerakan sehari-hari itu ya yang kita lakukan sehari-hari, misalnya saat piket atau saat menjaga kebersihan. Ada menyapu lantai, kemudian mengambil sampah, kemudian apalagi mengepel atau mengelap kaca ya. Coba kita praktekkan dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah gerak menyapu. Menyapu bagaimana teman-teman? Dengan kedua tangan ya, gini. Ya, diayunkan sapunya. Kemudian yang kedua adalah gerakan memungut sampah atau mengambil sampah. Berarti sampah yang di bawah kita ambil, kita pungut ya, seperti ini. Kemudian ada juga gerak keseharian. Tadi sampahnya sudah diambil, berarti sekarang kita buang. Nah, membuang sampah ke tempatnya. Ya. Kemudian ada juga gerak mengelap kaca. Mengelap kaca seperti ini. Nah, alhamdulillah itu dia review dari pelajaran SBDP tema 3. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih paham ya. Amin. Hai teman-teman, kita berlanjut ke materi berikutnya ya. Nah, teman-teman masih ingat kan tentang gambar imajinatif? Pastinya kan masih ingat. Ya, cinta. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Hayalan apa sih? Nah, hayalan adalah sesuatu yang kita inginkan atau yang kita pikirkan. Nah, teman-teman boleh membuat gambar imajinatif di rumah bersama keluarga ya. Selamat mencoba teman-teman. Nah, teman-teman pastikan punya pengalaman menolong teman. Ya. Sikap saling tolong-menolong dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, teman-teman boleh membuat gambar imajinatif tentang pengalaman menolong teman. Bisa dibantu keluarga di rumah ya teman-teman. Selamat mencoba. Nah teman-teman, kita berlanjut ke materi berikutnya ya. Kali ini teman-teman masih ingat kan tentang karya 3 dimensi? Apa sih karya 3 dimensi itu? Pinter. Karya 3 dimensi adalah karya yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah teman-teman bisa membuat karya 3 dimensi dari bahan alam ya. Contohnya dari tanah liat. Teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terapkan di rumah. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.